sapi dan kambing domba dalam jumlah besar kepada umat kita. Firman Tuhan, Shalom saudara, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Yesus Kristus pagi hari ini. Saudara, tidak selamanya orang yang hidup setia, hidup taat, hidup benar di hadapan Tuhan itu tidak memiliki masalah. Karena sekalipun kita percaya, kita taat kepada Tuhan, kita melayani Tuhan, kita tidak akan pernah luput dari setiap masalah. Demikian juga halnya dengan Daud, saudara. Daud adalah orang pilihan Tuhan. Daud juga belajar untuk hidup setia dan benar di hadapan Tuhan. Tetapi ternyata untuk mencapai kedudukannya sebagai seorang raja, Daud terlebih dahulu melalui jalan-jalan yang berliku dibawa oleh Tuhan. Daud mengalami persoalan, masalah, bahkan sampai kepada titik yang terendah, ya saudara. Daud mau dibunuh oleh anaknya sendiri, Absalom. Nah, saudara, di dalam 1 Tawarikh pasal 12 ini, di sini diceritakan ya saudara, bahwa Daud itu akhirnya tinggal di Siklag, memutuskan untuk tinggal di Siklag karena takut akan ancaman Saul bin Kis. Namun sebelumnya kita akan baca bersama-sama dulu dalam 1 Samuel pasal 27 ayat 1 sampai 3. 1 Samuel pasal 27 ayat 1 sampai yang ketiga, supaya lebih jelas ya saudara. Saya akan bacakan buat saudara. Daud di antara orang Filistin. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana, ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu, kepada Akis bin Maok, raja kota Gat. Daud dan semua orangnya menetap pada Akis 3, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua orang istrinya, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal perempuan Karmel. Lalu yang ke-6 saudara, maka pada hari itu Akis memberikan Ziklag kepadanya. Itulah sebabnya Ziklag menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Jadi saudara, kalau kita teliti ayat firman ini, ternyata Daud pindah ke negeri orang Filistin itu adalah atas kehendaknya sendiri. Saudara perhatikan ayat yang pertama. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya. Jadi artinya saudara, ketika Daud memutuskan untuk pindah ke negeri orang Filistin, Daud itu tidak tanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Karena apa? Karena Daud mengikuti suara hatinya, mengikuti keputusannya sendiri. Nah saudara, yang kita mau lihat di sini, ya saudara, di dalam perikop ini, seperti yang tadi saya katakan, bahwa keputusan Daud untuk tinggal di Siklag itu ternyata keputusannya sendiri. Karena di ayat yang pertama tadi dari 1 Samuel pasal 27 dikatakan bahwa Daud berpikir dalam hatinya. Tapi kenyataannya, saudara, ternyata, ya saudara, ketika Daud tinggal di Siklag, Daud mendapatkan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa yang tadi kita baca dalam satu perikop 1 Tawarikh pasal 12 ayat 1 sampai 22 ya saudara. Daud mendapatkan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa berdatangan kepada Daud, ingin mendukung Daud. Ditambah lagi dengan pasukan-pasukan yang berasal dari tentara-tentara yang membelot pada Saul. Mereka datang semuanya kepada Daud, ingin mendukung Daud sebagai raja. Di dalam kisah ini kelihatannya, saudara, kelihatannya seolah-olah kepindahan Daud ke Siklag adalah rencana Tuhan. Karena apa saudara? Karena ternyata keadaan Daud di Siklag itu semakin membaik. Seolah-olah Daud itu semakin diangkat tinggi oleh Tuhan, ya saudara. Pertolongan demi pertolongan, dukungan demi dukungan datang kepada Daud. Tetapi saudara, kalau kita melihat akhir dari kisah ini, ya saudara, di dalam 1 Samuel pasal 30, saudara bisa baca nanti di rumah. Ternyata Siklag terbakar, dibakar
habis oleh orang Amalek. Bahkan kedua istri Daud ditawan oleh mereka. Nah, saudara, firman Tuhan pagi hari ini mau memperingatkan setiap kita. Mungkin juga keadaan ini bisa terjadi pada kita, yaitu apabila kita hidup di luar rencananya Tuhan. Seakan-akan keadaan semakin membaik, kita semakin diberkati, kita semakin diangkat tinggi oleh Tuhan. Mungkin dukungan demi dukungan ya saudara, mungkin berkat datang silih berganti, kebahagiaan datang silih berganti atas hidup kita. Tapi yang satu hal yang Tuhan mau ingatkan buat setiap kita, bahwa tidak ada satupun rencana manusia yang mulia selama-lamanya selain daripada rencana Tuhan saja. Kalau kita hidup di luar rencananya Tuhan, ujung-ujungnya, akhirnya pasti akan binasa, pasti akan buruk, saudara. Seperti halnya Daud. Karena tidak ada satupun rencana manusia yang sempurna, hanya rancangan Tuhan saja yang sempurna buat setiap kita. Itu yang firman Tuhan mau ingatkan pagi hari ini buat saya dan saudara. Ketika saya membaca kisah ini, saya melihat kenapa ya kok Daud bisa berpikir sendiri gitu ya, kembali tinggal di negeri orang Filistin karena takut atas ancaman Saul, tetapi ternyata kok banyak dukungan gitu datang sama dia. Tetapi akhir dari kisah ini, kita melihat akhirnya saudara, jangan hanya awalnya, akhirnya. Ketika Daud membuat satu keputusan yang tidak tepat dalam hidupnya, Daud tidak meminta petunjuk Tuhan terlebih dahulu. Apa yang terjadi? Keburukan menimpa Daud. Saudara, yang perlu kita ingat bahwa belum tentu kebaikan yang datang pada kita itu asalnya dari Tuhan. Karena hal ini sangat membutuhkan kepekaan rohani. Patokan kita melakukan kehendak Tuhan juga bukan berarti keadaan kita akan semakin baik. Tapi ada juga ketika kita melakukan kehendak Tuhan, keadaan kita justru semakin buruk, semakin menurun. Jadi nggak bisa patokannya pokoknya kalau saya melakukan kehendak Tuhan, keadaan saya semakin baik. Nggak bisa juga begitu, saudara. Kalau saya melakukan kehendak Tuhan, keadaan saya semakin diangkat tinggi. Nggak bisa juga begitu. Ada juga orang yang melakukan kehendak Tuhan, ternyata keadaannya semakin menurun. Banyak ya saudara. Tetapi satu hal yang menjadi patokan, ukuran kita, tolak ukur kita ya saudara, bahwa ketika kita melakukan kehendak Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu pasti mendatangkan kebaikan buat kita. Itu yang harus menjadi tolak ukur buat saya dan saudara, sehingga kita tidak pernah kecewa. Ketika kita mengutamakan apa yang menjadi keinginan Tuhan, bukan keinginan kita, kita tidak akan pernah kecewa. Sekalipun keadaan yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi intinya kisah Daud di pasal ini jangan dijadikan tolak ukur buat kita, ya saudara, bahwa tanpa melakukan kehendak Tuhan pun keadaan Daud semakin baik, semakin diberkati, ya saudara. Tapi akhirnya ternyata berakhir dengan sesuatu yang buruk. Seperti halnya Elimelek, saudara. Elimelek mendapatkan kesulitan ekonomi di tanah Kanaan, sampai akhirnya Elimelek memutuskan dengan keputusannya sendiri, saya mau pindah ke Moab. Tidak tanya lagi sama Tuhan. Apa yang terjadi atas kehidupan Elimelek dengan kedua anaknya dan menantunya? Elimelek dan kedua anaknya mati di tanah Moab. Jadi saudara, yang menjadi tolak ukur, yang menjadi patokan kita adalah kita harus melakukan kehendak Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak usah pikir dua kali. Ya saudara, tanya kepada Tuhan. Sebelum kita melakukan sesuatu, tanya kepada Tuhan. Dan biarlah keputusan Tuhanlah yang kita dapatkan dan kita lakukan, bukan keinginan kita sendiri. Karena kita kalut mendapatkan masalah, ya saudara, kita kalut, kita langsung cari pertolongan sesuai dengan akal pikiran kita, sesuai dengan keinginan kita, maunya masalah itu cepat selesai, cepat kelar, wis
mikir panjang lagi, nggak usah tanya lagi sama Tuhan, nggak usah berdoa lagi. Kita langsung cari pertolongan sana sini ya saudara. Kita langsung buka mungkin Google ya saudara, Google apa ini segala macam ya saudara. Jangan saudara. Yang terutama harus kita lakukan adalah kita mengutamakan apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu adalah tolak ukur, patokan yang kuat yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Walaupun kita nggak tahu apa yang akan terjadi kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita nggak tahu apakah keadaannya enak, semakin baik, atau malah sebaliknya, kita nggak tahu saudara. Tapi yang perlu kita tahu dan perlu kita yakin bahwa ketika kita melakukan apa yang menjadi keputusan Tuhan, maka endingnya pasti baik ya saudara, apapun itu. Karena rancangan Tuhan itu sempurna dan mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Amin saudara. Pagi hari ini saudara, saya akan membagikan ada beberapa hal yang mendasar yang harus kita perhatikan di dalam kita melakukan kehendak Allah. Saya memiliki 3 hal pagi hari ini saudara yang akan saya bagikan, yang akan saya sharingkan buat saudara. Ada 3 hal yang mendasar yang harus kita perhatikan dalam kita melakukan kehendak Allah. Yang pertama saudara, kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Saudara, kalau kita percaya sama seseorang, sama suami atau sama anak kita atau sama sahabat kita saudara, maka kita tidak akan pernah meragukan apa yang dia perintahkan sama kita, bukan? Atau apa yang dia minta sama kita, bukan? Apakah dia menyarankan hal ini, atau mungkin dia juga mengajak kita untuk memberi ini, atau dia juga minta kita untuk melakukan ini, pasti kita melakukannya. Kenapa saudara? Karena kita percaya pada orang itu. Tidak ada satupun keraguan kita kepada orang itu. Apapun yang dia perintahkan, apapun yang dia minta, sekalipun berat, pasti kita akan melakukannya. Nah, demikian juga ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kita tidak meragukan apa yang menjadi perintah Tuhan, kuasa Tuhan atas hidup kita, maka semua perintah Tuhan itu, semua kehendak Tuhan itu tidak berat buat kita. Semuanya akan terasa ringan, semuanya akan terasa enteng. Oleh sebab itu, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah ya saudara. Saya ingat sekali ada seorang anak ya saudara, ini suatu ilustrasi. Ada seorang anak yang ayahnya seorang akrobat. Ayahnya itu biasa jalan di atas tali ya saudara, di atas tali nyebrang dari satu tebing ke tebing yang lain. Dan ternyata ketika anak itu mau digendong oleh ayahnya menyeberangi tebing, anak kecil itu tidak pernah takut. Karena apa saudara? Karena dia percaya sama ayahnya. Ayahnya pasti membawa dia dengan selamat menyeberangi tebing dari tebing itu dengan seutas tali. Karena anak dia percaya kepada ayahnya. Nah, demikian juga kita kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kita akan bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sekalipun itu berat buat kita. Lalu yang kedua saudara, apa lagi? Saudara, kehendak Tuhan itu tidak berat. Kalau apa saudara? Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Tadi percaya. Lalu yang kedua, kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara, kalau saudara mengasihi pasangan kita, mengasihi anak-anak kita, maka apapun yang mereka minta, kita tidak akan pernah berat untuk memenuhinya. Karena apa saudara? Karena rasa cinta, karena rasa kasih kita kepada mereka. Demikian juga kalau kita benar-benar mengasihi Allah saudara, maka apapun yang Tuhan minta dari kita, pasti kita akan berikan. Tidak akan pernah berat melakukannya. Karena anak-anak kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Karena kita mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Apapun yang kita berikan, apapun yang kita lakukan akan terasa ringan, tidak berat. Saudara, kalau kita mengasihi keluarga kita, apapun yang kita lakukan tidak akan pernah berat. Bahkan sekalipun kita harus berkorban, ya saudara, tidak akan pernah berat kita melakukannya. Karena apa? Karena kita mengerjakannya atas dasar cinta. Oleh sebab itu, kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hati, maka ketika kita melakukan kehendaknya tidak akan terasa berat. Lalu yang ketiga, saudara, hal mendasar apalagi yang perlu kita perhatikan dalam melakukan kehendak Allah? Kita harus memiliki pandangan yang benar atas kehendak Tuhan. Saudara, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, siapa yang diberkati, saudara? Tuhan atau kita? Kita, saudara. Tanpa kita, Tuhan bisa melakukan apapun juga. Tanpa kita, Tuhan bisa pakai orang lain untuk melakukan pekerjaannya. Kita nggak mau banyak orang yang nunggu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Banyak orang yang Tuhan bisa pakai. Jadi sekali lagi, saudara, kalau kita melakukan perintah Tuhan, kalau kita melakukan kehendak Tuhan, yang diuntungkan itu adalah saya dan saudara. Semua perintah Tuhan itu menguntungkan kita. Karena apa? Karena akhirnya kita akan diberkati oleh Tuhan. Karena akhirnya kita mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Tuhan gak dapat apa-apa aja, saudara. Ya, karena Tuhan itu kan maha kuasa. Kalau saudara nggak mau, saudara nggak bisa, Tuhan bisa pakai orang lain. Jadi kita harus memiliki cara pandang yang benar atas kehendak Allah. Apapun yang menjadi kehendak Allah itu pasti menjadi berkat untuk saya dan saudara. Nah, ketika kita melakukan ketiga hal ini, saudara, maka melakukan kehendak Allah itu bukan sesuatu yang sulit buat saya dan saudara. Ketika kita percaya penuh pada Tuhan bahwa kehendaknya Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita, ketika kita mengasihi Allah, ketika kita mengubah cara pandang kita yang benar terhadap kehendak Allah, maka melakukan kehendak Allah itu bukan sesuatu yang sulit buat saya dan saudara, tetapi sesuatu yang sangat amat mudah. Amin, saudara. Saya mau saksikan sedikit, saudara. Ini kesaksian anak saya, saudara, tapi sangat memberkati, begitu luar biasa kehidupan saya. Anak saya sudah hampir 3 tahun, hampir 3 tahun, 3 tahun lebih berumah tangga. Dia menikah bulan Mei tahun 2018, saudara. Tetapi sampai pertengahan tahun ini, tahun 2021, berarti sudah 3 tahun ya, saudara, dia menikah, belum juga dikaruniakan seorang anak. Dari tahun kemarin anak saya sudah berusaha, saudara, berusaha ke dokter, saudara, berbagai macam obat, suntikan, saudara, udah berusaha. Dia nanya sama saya, "Mi, boleh nggak sih, Mi, kalau Vian berusaha," katanya gitu, ke dokter. "Boleh," kata saya gitu, "boleh. Kamu harus luangkan waktu," kata saya gitu. Akhirnya dia berusaha, saudara, dari tahun kemarin, sejak pandemik ya, saudara, sebelum pandemik dia sudah ke dokter. Wah, pokoknya udah suntik lah segala macam, sampai akhirnya bulan Mei kemarin, saudara, anak saya putus asa. Anak saya bilang sama saya, "Mi, udahlah, Vian mau bayi tabung aja," katanya gitu. "Sekarang Vian lagi ngumpulin uang," katanya, "buat bayi tabung." Gitu ya, saudara. Terus udah gitu, ya udah, terserah kamu. Cuman kalau mami boleh bilang, kamu sudah berserah belum sama Tuhan? Kamu sudah minta belum apa yang menjadi keputusan Tuhan dalam hidupmu? Siapa tahu di masa pandemi ini, itu yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kamu. Mau pandemi, kalau mau pandemi kan namanya hamil ya, saudara, melahirkan kan sesuatu yang ribet juga ya, saudara. Mungkin itu rencana Tuhan buat kamu yang terbaik. Terus anak saya katanya kayak putus asa gitu ya, saudara. Udahlah, pokoknya saya mau melakukan cara apapun juga tahun ini. Pokoknya Sasa harus hamil, katanya gitu ya, saudara. Sasa harus hamil. Terus begitu saya pikir, ya udahlah, pokoknya kamu berdoa dulu lah sama Tuhan. Mami gak bisa ngomong apa-apa karena mami juga gak ngerti ya, saudara. Karena saya waktu dulu juga hamil ya gampang, mudah-mudah aja gitu, gak sulit ya, saudara. Jadi saya bilang, terserah kamu aja lah, mami pusing, kata saya. Kamu kan lebih ngerti, kamu lebih paham, kamu anak muda, banyak buka-buka internet juga gitu ya, saudara. Udahlah, terserah kamu, tapi satu hal yang mami titip, kamu harus berdoa sama Tuhan. Cari apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kamu dan keluarga kamu. Lalu akhirnya, saudara, udah aja gitu ya, saudara. Ternyata akhirnya waktu kemarin dia pulang, dia bersaksi, "Mami, saya tuh benar-benar putus asa kemarin waktu bulan Juni. Saya udah mau datang ke dokter," katanya, "minggu depan,
saya sudah datang ke dokter katanya, sudah jadi anak buah ini sudah datang ke dokter katanya saudara. Lalu dikasih obat sama dokter, dan nanti mungkin bulan depan baru diprogram katanya gitu itu kehamilannya ya saudara. Tetapi apa nyatanya ketika makan obat itu katanya sasa tubuhnya semuanya merah saudara. Sampai anak juga telepon sama saya waktu kemarin, ini gimana ya kok sasa merah, tapi dia nggak cerita kalau sasa itu makan obat dari dokter kandungan ya saudara, merah semua katanya gitu. Lalu dokternya ngomong, wah berarti obatnya nggak cocok katanya gitu pada dokter ini. Ya udah nanti tunggu 1 bulan lagi, nggak boleh diterusin. Lalu anak ini berdua, saudara suami istri, mungkin mereka datang kepada Tuhan, mereka berdoa, lalu mereka ngomong sama Tuhan, Tuhan udah, saya nggak mau lagi program bayi tabung katanya. Saya mau berserah sepenuhnya sama Tuhan, saya mau hentikan program ini katanya. Ada anak saya saudara, saya dibuat susah dengan cara saya itu dibuat susah ya saudara. Saya datang ke dokter bukannya semakin bertambah baik, malah semakin bertambah buruk ya saudara, mendatangkan kelainan lah, efek samping ya saudara. Jadi udahlah Tuhan, saya nggak mau lagi katanya, saya nggak mau lagi ke dokter, terserah Tuhan aja. Kalau Tuhan memang berkehendak kami dikaruniakan anak, maka terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau tidak, kami mengucap syukur. Anak saya berdoa seperti itu saudara. Jadi akhirnya mereka nggak berobat lagi ya saudara. Sampai akhirnya bulan Agustus kemarin, ternyata menantu saya terlambat datang bulan, dan akhirnya sampai hari ini anak saya sudah jalan ke-4 saudara, kehamilan. Puji Tuhan, Tuhan itu begitu luar biasa. Nah inilah yang saya mau saksikan, bahwa ternyata kehendak Tuhan dalam kehidupan kita itu sangat penting. Jangan melakukan apa yang menjadi cara yang kita bisa saudara. Sekalipun mengepikan kita, wah saya punya uang, saya bisa berusaha, saya bisa datang ke dokter saya bisa datang ke dokter ini ya saudara, saya bisa melakukan hal ini, nggak sulit buat saya punya uang banyak, saya bisa datang kemanapun, saya bisa pakai cara apapun juga. Tapi saudara, kalau Tuhan tidak menghendaki, semuanya hasilnya nol, semua hasilnya nihil saudara. Tetapi ketika kita mau belajar untuk mengutamakan Tuhan, untuk berserah hidup sepenuhnya kepada Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi apapun maunya, maka saya percaya saudara, semuanya itu akan mendatangkan kebaikan buat saya dan saudara. Amin. Amin saudara. Amin. Saya bukan orang tua yang nyuruh anak-anak saya ya saudara untuk, ayo cepat kamu punya anak, ayo berobat, ayo mami biarin, enggak saudara. Saya benar-benar berserah sepenuhnya dengan suami saya. Tanya suami saya saudara, walaupun anak saya nggak dikaruniai anak 3 tahun, saya nggak pusing saudara. Biar teman-teman saya nanya, udah punya cucu belum? Saya nggak pernah pusing saudara. Benar, karena saya tahu Tuhan saya adalah Tuhan yang luar biasa. Amen. Apapun yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan saya, itu pasti yang terbaik. Amin saudara. Amen. Oleh sebab itu saudara, jangan pernah ragu melakukan dan mengutamakan kehendak Tuhan, keinginan Tuhan dalam hidup kita. Jadilah sesuai kehendaknya. Setiap kali kita menginginkan sesuatu, setiap kita membutuhkan pertolongan, jadilah sesuai dengan kehendaknya. Maka pasti rancangan yang baik dan sempurna itu akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Amin saudara. Nama Tuhan, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan datang menyembah Tuhan.